Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan Ibu Rizka dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema 2, muatan IPA KD 3.4 dan 4.4 dengan materinya faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Anak-anak, sebelum kita memulai materi kali ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan setelah pembelajaran siswa mampu yang pertama memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah, kedua menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Langsung saja ke materinya. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui berbagai macam gangguan kesehatan pada sistem peredaran darah. Nah, kita ingat kembali ya materi sebelumnya. Yang pertama, kita sudah mempelajari tentang jantung koroner. Jantung koroner itu penyebabnya adalah lemak dan zat kapur yang menyumbat pembuluh darah sehingga aliran darah ke jantung menjadi terhambat. Gejalanya antara lain sesak napas, nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Yang kedua, hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah di dalam pembuluh arteri yang meningkat. Tekanan darahnya mencapai 120/80 mmHg. Faktor penyebab hipertensi antara lain usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga, dan stres. Ketiga, hipotensi. Hipotensi adalah kondisi tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60 mmHg. Faktor yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain faktor usia, kondisi cuaca, dan efek samping obat-obatan. Keempat, varises. Varises adalah munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan yang disebabkan oleh adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah pena dalam mengalirkan darah. Kelima, anemia. Anemia disebabkan antara lain pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejalanya yaitu mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Keenam, leukemia. Leukemia penyebabnya adalah adanya produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang. Akibatnya, sel darah putih akan memakan sel darah merah sehingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. Ketujuh, demam berdarah. Penyebabnya adalah gigitan nyamuk Aedes aegypti. Akibatnya yaitu jumlah trombosit dan sel darah putih menurun sehingga penderita demam berdarah dapat mengalami pendarahan. Kedelapan, hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembukuan darah. Gejalanya, penderita akan mengalami pendarahan lebih lama dibandingkan orang normal saat terjadi luka. Dan kesembilan, talasemia. Talasemia yaitu sel darah merah yang tidak berfungsi dengan baik dan mudah rusak sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup. Gejala talasemia antara lain mudah merasa lelah, lemas, hingga sesak napas, juga dapat mengalami anemia. Itulah materi kita sebelumnya. Nah, dapat terlihat dari materi kita sebelumnya ini yang tentang penyakit atau kelainan-kelainan pada sistem peredaran darah. Keseluruhannya penyebabnya itu antara lain makanan yang tidak sehat, gaya hidup tidak sehat, tapi ada juga yang tentang yang disebabkan oleh keturunan. Nah, sekarang materi membahas tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama, gaya hidup yang tidak sehat. Kedua, jenis makanan yang dimakan. Ketiga, faktor keturunan. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, gaya hidup. Seseorang yang memiliki gaya hidup tidak baik, misalnya mengkonsumsi makanan berlemak secara berlebih, tidurnya larut malam, dan jarang berolahraga akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. Jadi mulai dari sekarang, kalau di antara kalian ada yang senang makan makanan yang berlemak, misalnya bakso,
kemudian burger, chicken, dan sebagainya, kalian harus rajin berolahraga dan jangan tidur terlalu malam sehingga gaya hidupnya bisa stabil, bisa sehat. Meskipun kita sedikit memakan makanan yang berlemak, tetapi diimbangi dengan berolahraga, maka kita akan terhindar dari gangguan sistem peredaran darah, insya Allah. Faktor yang kedua, jenis makanan yang dimakan. Jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas. Obesitas adalah tubuh kelebihan cadangan lemak. Hal tersebut juga dapat meningkatkan risiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang dapat memicu terjadinya hipertensi dan jantung koroner. Jadi anak-anak jangan meniru ibu, banyak makan tapi males olahraga. Alhasil tubuhnya itu gemuk dan mau turun susah deh. Nah, kalau udah kayak gini takut terjadi obesitas. Nah, kalau orang yang obesitas itu rentan hipertensi dan jantung koroner. Nauzubillahi min dalik. Doakan selalu ibu meski badannya gemuk tapi sehat ya. Nah, itu tadi faktor. Sekarang faktor yang ketiga yaitu faktor keturunan. Gangguan peredaran darah dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan oleh orang tua. Misalnya jika orang tua atau ayah atau ibu menderita hemofilia, 50% anaknya memiliki kemungkinan terkena hemofilia juga. Jadi gangguan sistem peredaran darah itu tidak hanya dipengaruhi oleh gaya hidup dan makanan yang tidak sehat saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor keturunan. Jadi kalau di antara kalian ada yang orang tuanya mungkin mempunyai penyakit keturunan, kemungkinan anaknya pun akan terkena. Nah, ketika ada anak yang memiliki penyakit keturunan seperti itu, dia kan memiliki 50% kemungkinan, tapi 50% juga kemungkinan tidak terkena. Nah, agar kita tidak terkena, alangkah baiknya kita menjaga pola hidup sehat ya. Kali ini semoga kalian dapat memahaminya serta ilmunya berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.